Oke, kembali lagi di channel Guntur Sikumbang dan kita bakal bikin video seperti awal-awal saya bikin channel ini ya. Ya, sebenarnya tujuan awal dari channel itu merekam aktivitas harian dan pemikiran random saya sekaligus membuat dokumentasi. Tapi karena belakangan ini banyak kegiatan keluarga, banyak momen keluarga, ya saya juga mengabadikannya di channel ini juga gitu ya. Dan karena itu juga termasuk salah satu tujuan saya bikin channel ini juga gitu, untuk mengabadikan momen gitu, baik momen saya sendiri dan momen orang-orang terdekat saya yang saya rasa penting gitu untuk saya simpan gitu. Oke, ini videonya monolog lagi. Ya persis seperti video-video awal. Mungkin saya bakal liatin keadaan kamar juga dulu. Ini kamar agak berantakan. Itu ada apa ya, sejadah yang belum saya beresin. Soalnya saya belum sholat isya. Tadi nungguin sholat isya. Terus ya ada buku juga. Terus itu ada alat tulis juga tuh. Mana nih? Set. Ada alat tulis. Soalnya saya kalau baca buku sambil rebahan di kasur, itu sambil saya coret-coret. Terus itu ada notes juga, sticky notes. Nah, susah ya nge-aim pakai kamera depan. Nah, itu sticky notes. Jadi saat saya baca buku, ada yang penting saya garis, saya coret di bukunya langsung. Kalau ada yang penting banget, itu biasanya bakal saya tulis di sticky notes untuk saya ingat beberapa minggu ke depan. Contohnya kayak seperti ini nih. Nah, tuh. Ini intisari-intisari yang penting lah ya, rasanya di dalam bukunya. Ini juga ada. Nah, tuh. Itu semua dari buku yang saya baca. Oke. Terus apa ya topik kita di video kali ini? Topiknya itu mungkin tentang Gen Z. Nah, ini salah satu yang ingin saya angkat topiknya. Kalau misalnya Anda Gen Z dan tidak setuju dengan ini, boleh banget debat. Saya suka debat orangnya. Debat itu adalah cara untuk menemukan pemikiran yang baru gitu. Jadi dua isi kepala di mix, jadi bakal menghasilkan satu hasil yang baru yang ya tentunya itu bakal hasil yang lebih baik ya daripada dipikirin sendiri aja gitu. Oke. Jadi topiknya itu tentang apa ya? Merasa misterius di sosial media. Gini. Pasti kalian punya teman yang Instagramnya, terus WhatsAppnya, semua sosial medianya nggak ada foto, terus nggak ada postingan, tapi ngikutin banyak orang, terus ngelihat story kita terus gitu. Ya dibilang Instagramnya mati juga enggak gitu loh. Tapi dia liatin story kita terus gitu loh. Pasti kalian punya minimal satu orang deh teman yang kayak gitu loh. Nah, atau juga orang-orang yang terlalu banyak mikir gitu loh untuk postingannya ada gitu, tapi mikirnya terlalu panjang gitu loh untuk bikin postingan di Instagram gitu loh. Nah, ini pesan saya ya. Kalau menurut saya, poin pertama itu kalian itu bisa jadi terlalu memikirkan apa komentar orang lain kepada diri kalian sendiri gitu loh. Sehingga menghambat kalian untuk bisa mengekspresikan diri gitu loh. Nah, salah satu manfaat sosial media di zaman sekarang menurut saya itu adalah sebuah alat untuk berbagi kebaikan. Ya, kebaikan dalam bentuk apapun. Ya, baik kamu membagikan sebuah ilmu atau membagikan sebuah tips, ya tips juga ilmu ya. Membagikan soal cara dan sebagainya. Nah, soal pemikiran kamu, membagikan hasil dari hobi kamu, misalnya menampilkan bakat kamu dan sebagainya. Jadi kalau kita tarik garis kesimpulannya ya semua itu hasil ekspresi kamu gitu loh, baik dari pemikiran, hobi dan sebagainya. Nah, jadi dengan kamu terlalu banyak mikir, sifat itu akan mematikan kesempatan kamu untuk berekspresi gitu loh. Nah,
Jadi saran saya berhenti untuk terlalu banyak mikir apa komentar orang lain terhadap yang kamu lakukan gitu loh. Yang sebenarnya orang lain nggak terlalu peduli juga sama apa yang kamu lakukan gitu loh. Dan ya udah kayak apa ya, kamu mikir takut melakukan ini dan orang sebenarnya nggak peduli dan kamu jadi nggak ngelakuin apa-apa, ya itu udah kayak lingkaran setan aja jadinya gitu loh. Jadi mulai dari sekarang stop berpikiran apa yang akan dinilai orang lain kepada dirimu gitu. Udah lakuin aja yang menurut kamu benar selama tidak melanggar aturan gitu loh, tidak melanggar agama juga, ya udah gitu. Kamu takut dinilai aneh, takut dinilai cringe, ya konsekuensinya kamu nggak jadi apa ya menurut saya, jadi overthinking gitu loh. Terus apalagi ya, ya mungkin ada juga yang merasa, saya nggak tahu ya ini pemikirannya ya, merasa keren untuk misterius gitu loh. Ya sama aja, efeknya kamu jadi nggak berkembang gitu. Nah, jadi eh, bagikan aja momenmu dan sebagainya gitu loh. Yang tujuannya, nah ini juga penting nih. Kenapa saya mengajak untuk kayak gini, membagikan hobi, membagikan apa ya, value yang ada di dirimu ke sosial media. Tujuannya untuk menggeser orang-orang yang membuat konten yang nggak bermutu gitu loh. Biasanya orang-orang bikin konten nggak bermutu, yang cringe, yang apa ya, yang nggak ada gunanya gitu loh. Konten-konten ya, konten prank sekarang udah mulai kurang ya, bagus gitu loh. Konten-konten yang nggak bermutu deh intinya. Itu karena orang-orang yang punya potensi bagus menyimpan skillnya dan tidak nunjukin di sosial media gitu loh. Itu tujuan saya ngomong kayak gini gitu. Jadi kamu yang punya potensi, kamu yang punya skill, silakan bagikan di sosial media agar isi sosial media itu tetap sehat gitu loh. Isinya itu tetap yang bermanfaat gitu loh. Jangan cuma simpan skill kamu. Udah, itu aja sih. Untuk menggeser konten-konten yang gak bermutu. Oke, kalau kamu ada yang tidak setuju, silakan di komen aja di bawah, nggak apa-apa. Nanti kita bakal diskusi bareng gitu. Kali aja kamu punya pemikiran yang lebih bagus, atau kamu balas pakai video, mantap banget sih. Atau kita bikin waktu untuk diskusi bareng mungkin, bagus banget. Saya suka diskusi. Oke, sekian mungkin video Guntur Skumbang. Like, komen kalau yang suka. Mungkin kayak YouTuber lain ya. Like, comment, subscribe. Dan bunyikan lonceng notifikasinya. Ini videonya udah 8 menit dan tentu saja saya tidak akan mengedit video ini. Akan saya upload mentah-mentah seperti ini. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini sering jadi background saya bikin video sih. Sudut paling estetik di kamar saya. Anjay. Oke. Bye-bye.